Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad muhajirin salat dari Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah al-waqif fi hadzal masjid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fi darain amin. Qala halatul arabi qabla al-islami. Keadaan bangsa Arab sebelum Islam masuk ke sana. Para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan mengenai tentang sirah nabawiyah, di mana pada pertemuan yang lalu sedikit banyaknya kita sudah membahas mengenai awal wahyu yang pertama yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah kita bahas, tatkala Rasulullah itu usianya 40 tahun, maka disitulah Allah memberikan salah satu perintah dan amanah yang sangat besar untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Nabi diangkat menjadi seorang Rasul pada usia 40 tahun. Ini menandakan bahwasanya usia 40 tahun ini merupakan usia kematangan seseorang. Sukses tidak suksesnya seseorang itu dilihat pada usia 40 tahun. Maka sangat rugi sekali kalau orang usia lebih dari 40 tahun amal kebaikannya itu justru lebih buruk dibandingkan amal keburukannya. Kita berharap amal kebaikan kita ini lebih bagus dibandingkan amal keburukan. Itulah yang dikhawatirkan para ulama-ulama terdahulu. Kalau orang usia 40 tahun ya, tapi tingkah lakunya masih sama dengan anak-anak ABG, majlis taklim masih kurang doyan, sholat berjamaah masih kurang rajin, dikhawatirkan adalah wafat dalam kondisi su'ul khatimah. Karena 40 itu selain kesuksesan seseorang itu menandakan orang itu istiqomah atau tidak. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila masih diberikan hidayah dan istiqomah di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat grafik kehidupan Pak, mulai dari kita kecil, anak muda, itu ketika masa puncaknya di usia 40. Lebih dari 40 grafik kita akan turun tuh sampai nanti kita menemui ajal kita. Maka disinilah jangan sampai orang di usia-usia lebih dari 40 justru amal kebaikannya itu lebih buruk dibandingkan dengan amal kejahatan. Maka kita berupaya semaksimal mungkin di usia-usia seperti ini senantiasa mendapatkan hidayah dan istiqomah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nabi itu berdakwah berapa lama? Nabi itu berdakwah selama 23 tahun. 13 tahun itu Nabi di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Maka 40 ditambah 23 berapa? 63 tahun usia baginda Rasulullah SAW. Nah sekarang kita masuk nih. Masuk bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum Islamnya ada di sana. Yang pertama dikatakan kana al-arabu qabla al-islam musyrikun. Adalah orang Arab sebelum Islam masuk itu termasuk orang-orang yang musyrik. Apa itu orang yang musyrik? Musyrik itu pengertiannya ada dua. Yang pertama adalah musyrik itu tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua musyrik itu adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Dosa yang paling besar di dunia ini adalah dosa melakukan syirik kepada Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu memiliki peluang untuk mengampuni dosa selain musyrik. Jadi kalau kita pernah melakukan dosa-dosa yang lain, apakah misalnya ada orang yang dulunya dia itu belum taubat, belum sadar, sering mabuk-mabukan, sering berzina, bahkan tidak sedikit orang yang membunuh. Itu semua apabila dia mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dosanya akan diampuni. Tapi satu dosa yang memang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa musyrik. Dosa musyrik ini dosa yang memang sangat besar sekali, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Ya'budunal asnama wa yuqaddisunaha. Apa itu orang musyrik? Orang yang menyembah patung dan mereka mensuci-sucikannya. Jadi yang disembah itu bukan Allah Subhanahu wa taala, yang disembah adalah patung. Ini nauzubillah min dzalik. Kalau kita lihat beberapa orang atau sebagian masyarakat yang ada di negara kita, itu kalau satu minggu mereka kemana tuh? Ke rumah ibadah mereka yang disembah siapa? Yang disembah siapa? Patung yang disembah. Nabi Isa dilukiskan sebagai patung, Bunda Maria, ya enggak? Iya. Kemudian pertanyaannya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa digambar, nggak bisa dibuat karikatur, nggak bisa dibuat patung? Kira-kira bisa nggak kalau Rasulullah itu digambar? Nabi Isa aja bisa, yang hidupnya itu lebih dulu dibandingkan Rasulullah itu bisa digambar. Siti Maryam yang hidupnya lebih dulu itu udah ada gambarnya sekarang. Kira-kira Rasulullah bisa digambar apa enggak? Bisa. Barang usianya baru 1446 Hijriah kok. Sedangkan Nabi Isa jauh dari itu nggak ada patungnya di zaman sekarang. Tapi kenapa oleh ulama-ulama kita menggambar, membuat patung, membuat karikatur Rasulullah itu diharamkan, Pak? Bahkan beberapa tahun yang lalu ada di beberapa negara dibuat tuh karikatur Rasulullah. Itu semuanya akan mengalami sebuah protes. Kenapa Rasulullah itu nggak boleh digambar, nggak boleh dipoto, nggak boleh dijadikan patung? Apa alasannya? Alasannya kalau itu terjadi akan muncul zaman jahiliyah modern. Ya, dulu orang-orang musyrik, orang-orang Arab menyembah patung. Makanya Rasulullah itu nggak boleh, Pak. Makanya kalau kita lihat film para nabi, itu nabinya ada nggak? Nggak ada. Apa yang digambarkan situ? Cahaya, cuma cahaya doang. Ya. Padahal kalau kita bisa, sejarah Rasulullah banyak. Apalagi salah satu Imam Tirmizi itu membuat khusus mengenai tentang kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Hal-hal yang meliputi baginda Rasulullah SAW, mulai dari tipikal tubuhnya, matanya, ya, semuanya itu ada keterangannya dalam kitab tersebut. Kira-kira kalau misalnya orang biasa, Pak, ya, ada orang nih mencuri dimanapun, terus dia pernah melihat orang mencuri, digambar sama polisi itu wanted tulis. Padahal itu orang yang menggambar belum pernah melihat yang mencuri siapa, yang mengobom siapa, melakukan tindakan radikal itu siapa, nggak tahu. Tapi dengan dia pernah bertemu dan melihat, kemudian diceritakan kepada orang yang gambar, kira-kira bisa nggak? Bisa. Kemiripannya hampir 98%. Nah, apalagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memungkinkan. Tapi kenapa tidak boleh? Nah, inilah ulama kita, jangan sampai ibadahnya umat Islam itu sama dengan ibadahnya umat-umat yang lain. Ketika Rasulullah digambar, nanti umat Islam bukan menyembah kepada Allah, sholatnya bukan menghadap kepada Allah, tapi menyembah yang namanya patung, sebagaimana orang-orang yang ada di sana. Nauzubillah min. Itu satu. Keadaan Arab sebelum Islam masuk, mereka senantiasa menyembah yang namanya berhala. Yang kedua, wa kanu yaqtuluna auladahum khaufan minal ju'i wal faqr. Mereka itu membunuh anak-anak mereka karena takut lapar dan takut miskin, Pak. Itu orang Arab tuh. Jadi orang Arab mau enaknya doang gini, kawin, ya, mau budak, nggak boleh melihat perempuan cakep. Ketika punya anak, diapain anaknya?
dibunuh. Nauzubillah. Nah ini tradisi orang-orang jahiliyah. Apa alasan mereka membunuh anak mereka? Khaufan minal ju'i wal faqr. Takut dia lapar dan takut miskin. Takut dia nggak bisa biayain anaknya buat makan, nggak bisa menghidupkan anaknya sebagai orang-orang yang sejahtera. Itu alasan mereka. Maka orang dulu itu justru berbalik dengan tradisi orang jahiliyah. Orang dulu bahwasanya banyak anak banyak rezeki. Orang dulu anak banyak pak, ya nggak boleh lihat anduk lewat besok hamil. Nggak boleh gantungin anduk sedikit. Memang Nabi mengatakan tazawadul waludal wadud fa inni mukasirun bikumul umama yaumil qiyamah. Nikahilah oleh kamu perempuan yang memiliki potensi banyak anak. Sesungguhnya Nabi itu akan bangga nanti di hari kiamat ketika umatnya itu sangat banyak. Jangan seperti orang-orang Arab pada zaman dahulu, mereka kalau punya anak mereka bunuh pak. Nah ini tradisi yang memang sangat kejam pada saat itu. Dan pada saat itu ya biasa aja, membunuh anak itu biasa aja. Anak lahir dikubur, anak lahir dibunuh. Nauzubillah min, apalagi perempuan. Nah, nanti kita lihat di sini. Para hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu faktor mereka karena takut lapar, takut enggak ada rezeki. Padahal kita tahu bahwasanya konsep Islam, setiap siapapun yang hidup di dunia ini itu pasti ada rezekinya Pak. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Siapapun itu pasti ada rezekinya. Maka kita jangan takut kalau kita punya keturunan, kita punya anak, takut anak kita enggak makan. Takut untuk membiayai mereka. Yang pada hakikat yang ngasih rezeki itu bukan kita, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil. Kalau kita punya bayi yang belum bisa makan nasi uduk, ya, belum bisa makan lontong sayur, kira-kira makanannya apa? Susu, ASI, ya. Itu ASI kira-kira sebelum anak itu lahir keluar apa enggak? Keluar apa enggak? Enggak keluar. Kenapa kok ASI itu keluar ketika ada anak? Ya, padahal sebelum ada anak itu ASI, ya walaupun status perempuan itu gadis, status perempuan itu janda, keluar itu enggak keluar. Nah, disinilah salah satu pelajaran yang kita berikan. Ini anak tahu nih, makanannya bukan lontong sayur, makanannya bukan nasi uduk, nah makanannya bukan bakwan, bukan bala-bala. Kalau dikasih bala-bala, dikasih nasi uduk, nggak bakal bisa ini dia. Maka apa makanannya? Allah Subhanahu wa taala berikan yang namanya air susu ibu. Padahal air susu ibu itu nggak keluar kalau nggak ada anak. Ini bukti bahwasanya bocah aja nih belum punya pikiran, belum bisa jalan, belum bisa ngomong, Allah sudah berikan yang namanya rizki. Jadi anak itu sebetulnya pada hakikatnya membawa rizki kepada kita. Nah, jangan seperti orang jahiliyah, adanya anak justru mereka bunuh. Yang lebih parah lagi, wa yanfinuna banatihim wa hunna hayatun. Kalau mereka punya anak perempuan, mereka kubur hidup-hidup ya Allah. Kalau orang tadi anak laki-laki dia bunuh, mati, dikubur wajar. Ini yang sangat luar biasanya orang jahiliyah. Wa yanfinuna banatihim wa hunna hayatun. Mereka kubur anak-anak perempuan, Pak. Wa hunna hayatun, padahal mereka itu masih hidup. Apa alasannya? Khasyatal ari wal aibi. Takut bahwasanya anak perempuan ini ada aibnya. Anak perempuan ini nggak bisa menurunkan yang namanya kedudukan seorang bapak. Makanya orang Arab itu kalau dia punya anak laki-laki itu bangganya luar biasa. Karena anak laki-laki itu bisa menurunkan yang namanya kedudukan orang tuanya. Tapi sebaliknya, kalau orang itu memiliki anak perempuan, itu mukanya hitam. Mukanya itu tidak senang terhadap apa yang telah Allah berikan. Apa yang terjadi? Mereka kubur hidup-hidup. Nauzubillah. Ini tradisi yang amat luar biasa. Kalau kita coba merenung kondisi seperti ini, ya kondisi yang memang benar-benar orang itu tidak memiliki Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya ada ad-da'watu syarran. Nabi berdakwah ketika melihat tadi itu
kondisi orang Arab kayak gitu, perintah Allah Subhanahu wa taala sudah datang kepada Rasulullah, baru Nabi mengajak. Ngajak siapa? Ngajak orang-orang Arab jangan seperti itu. Apa yang dilakukan Rasulullah? Bada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'awatin sirran lamma nazala alaihi ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Tatkala Nabi itu mulai berdakwah secara sir. Jadi dakwanya Rasulullah ini enggak langsung secara terang-terangan. Kalau kita kan beda. Di zaman sekarang kita itu dikit-dikit tabligh akbar. Apa tabligh akbar? Momen untuk menyampaikan sesuatu secara besar, itu nama tabligh akbar. Nabi dulu berdakwahnya enggak langsung tabligh akbar, tapi Nabi itu berdakwahnya secara sembunyi-sembunyi, secara sir, secara rahasia. Siapa yang Nabi mulai? Fada'a ahla baitihi. Nabi mengajak pertama keluarganya. Nah, ini penting, Pak. Ya. Maka Sayyidina Ali itu pernah mengatakan, man da'a ghayrahu ilal huda wa lam ya'mal bihi kana kasiraji yudhi'u linnas wa yuharriku nafsahu. Siapa saja yang mengajak orang lain berbuat kebaikan wa lam ya'mal bihi, tapi dirinya itu enggak pernah melakukan, kana kasiraj yudhi'u linnas wa yuharriku nafsahu. Itu tak ubahnya seperti lampu yang menyinari orang lain tapi diri dan keluarganya terbakar. Lampu nih yang sedang kita lihatin, Pak. Itu kira-kira lampu bisa menyinari berapa orang? Banyak kan? Banyak. Satu lampu bukan hanya satu orang. Beberapa orang bisa mendapatkan sinar dari lampu tersebut. Tapi dirinya terbakar nggak? Dirinya terbakar. Patromak yang dulu kita lihat itu bisa menyinari beberapa orang, tapi dirinya sendiri itu terbakar. Nah, ini maka penting buat kita, ya, buat kita semua. Yang pertama kali kita ajak dalam melakukan ibadah, melakukan kebaikan siapa? Keluarga kita dulu. Makanya jelas perintah Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, pertama siapa? Bukan orang lain. Siapa? Pertama kita. Ini kita ngaji buat siapa, Pak? Kita. Hah? Kita ngaji buat kita, bukan buat orang lain. Ya. Bukan ngaji buat jadi ustaz. Ngaji buat dipanggil kiai, ngaji biar punya pondok pesantren. Makanya Imam Zarnuji itu pernah mengatakan, apa motif orang itu ngaji? Apa motif orang itu untuk belajar ilmu agama? Kalau motifnya ingin jadi ustaz, ingin dipanggil kiai, ingin punya pondok pesantren, itu tidak akan mendapatkan sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita niat ngaji, niat belajar, yang pertama mencari ridho Allah. Karena salah satu tempat kita mencari ridho Allah selain berbakti sama orang tua, kumpulnya di mana? Di majelis taklim, di masjid, di mushola, ya, di masjid. Itu tempat kita mencari ridho Allah. Yang kedua apa? Menghilangkan kebodohan dari kita yang enggak tahu menjadi tahu, yang tadinya kita enggak bisa menjadi bisa, yang tadinya kita tidak ada semangat untuk ibadah, adanya pengajian menjadi semangat ibadah. Makanya sering itu kalau di pondok-pondok, seorang guru, seorang kiai ngomong, ini antum ini motifnya apa untuk mondok? Jangan sekali-kali memiliki motif untuk hal-hal yang lain. Tetap yang kita cari apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya. Nah, maka oleh karena itu yang pertama kali kita nih mengajar siapa? Keluarga kita. Jangan sampai orang lain menjadi pintar, orang lain menjadi amal ibadahnya bagus, tapi keluarganya enggak. Inilah yang dikatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan, sangat besar sekali murka Allah Subhanahu wa taala ketika yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Innauzubillah nih. Ya, maka nanti kita lihat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Itu luar biasa, Pak. Isra Mi'raj itu Nabi diajak jalan-jalan oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan pada saat itu malaikat Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kondisi umat Rasulullah ketika berada di surga dan neraka. Di antaranya adalah ada orang itu yang lidahnya itu setiap hari diapain? Dipotong. Ya, lidahnya dipotong. Siapa lidahnya dipotong? Ternyata bukan orang awam.
bukan orang-orang jahil. Yang dipotong itu ternyata lidah-lidahnya para ulama dan khutbah. Alhamdulillah misalnya. Orang-orang sering ngomong, yang sering ceramah, sering dai, ngomong doang tuh dia, tapi nggak pernah melakukan terhadap dirinya. Ini na'udzubillah min dzalik. Hari juga kita kadang ngomong nggak sesuai lah. Iya, ngajarin bisa banget buat dirinya sama keluarganya aja. Na'udzubillah min dzalik. Itu kondisi yang memang dilakukan. Itu ulama mengatakan siapa? Al-khutbah, para penceramah, para khutbah yang senantiasa dia menceramahkan orang lain, mengajak kebaikan orang lain, tapi dirinya tadi seolah-olah terbakar. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala jangan sampai antara ucapan dengan perbuatan itu tidak sama. Makanya tadi sebelum kita ngajak orang lain berbuat baik, siapa yang kita ajak? Yakni keluarga kita. Yang kedua, wa may yathiqu bihi min asdiqaihi. Orang yang terpercaya dari teman-temannya. Nah, kita punya circle, punya lingkaran, punya teman-teman orang-orang baik. Ini kita ajak dulu, Pak. Jangan kita ngadain sesuatu orang lain kita undang. Orang lain kita ajarkan mereka dengan baik. Padahal kita dulu nih, dari mulai dari kita, keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang sekitar kita, itulah yang Rasulullah SAW ajarkan. Selanjutnya da'ahum ila ibadatillahi wahdahu. Nabi kita Muhammad mengajak untuk ibadah kepada Allah dengan wahdah. Ibadah kepada Allah, kita mengakui Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Ini untuk merubah satu tabiat yang mereka dahulunya menyembah berhala, kemudian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perkara yang mudah, Pak. Merubah satu perilaku, merubah satu peribadatan yang pernah dilakukan sejak tahun-tahun, bertahun-tahun lamanya, kemudian dirubah dengan sesuatu yang baru, itu sulit sekali untuk apa? Untuk kita merubahnya, untuk kita menerimanya. Makanya Rasulullah itu pelan-pelan untuk memberikan satu dakwah kepada orang-orang jahiliyah. Waqad bada'a bi da'wati sirran, sungguh Nabi memulai dengan dakwah secara sembunyi. Apa tujuannya? Khaufan min mufaja'atin nas bi amrin lam ya'rifuhu. Karena takut dari tiba-tiba manusia ada satu perkara yang dulunya mereka nggak tahu. Ini dulunya nggak tahu nih. Kemudian kenapa datang ada sholat? Kenapa datangnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi berdakwah di kota Mekah dengan kota Madinah lebih lama mana, Pak? Lebih lama Mekah. Berapa tahun Nabi di kota Mekah? 13 tahun. Apa yang Nabi lakukan di kota Mekah? Bukan ngajarin sholat, bukan ngajarin puasa, bukan ngajarin azan, bukan ngajarin ibadah. Yang Nabi ajarkan pada saat itu adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi itu misi besarnya untuk menyempurnakan akhlaknya. Akhlak orang-orang jahili udah akut ini. Orang-orang jahili itu benar-benar bukan memanusiakan manusia, lebih dari itu. Ya, bahkan lebih daripada binatang. Binatang aja nggak ada, Pak, yang membunuh anaknya. Binatang aja nggak ada yang namanya mengubur anaknya secara hidup-hidup, nggak ada. Maka oleh karena itu, karena ini akhlak yang sangat akut pada saat itu, maka Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini, salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian awwalu man amana minan nisa Khadijah. Orang yang pertama kali beriman dari pihak perempuan adalah Siti Khadijah. Kita tahu Siti Khadijah ini adalah seorang perempuan yang sangat luar biasa mensupport Rasulullah. Bahkan kemarin kita lihat Nabi itu berdagang dengan Siti Khadijah, mengalami sebuah keuntungan yang amat luar biasa. Ya, keuntungan yang diraih oleh Rasulullah ketika berdagang dan berbisnis kepada Khadijah, salah satu bentuknya adalah dengan kejujuran. Ya, di zaman sekarang ini kan orang jujur sangat apa? Sangat jarang, langka orang jujur. Orang pintar banyak, orang pintar. Ya. Orang-orang yang ada di desa, orang tua kita, nenek kita di desa, yang memang mereka itu nggak mengenal yang namanya arus globalisasi. Tapi ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa
kenapa orang-orang desa sama orang-orang kota itu doanya lebih diijabah orang-orang kampung Pak dibandingkan orang-orang kota. Ya, itu orang-orang kampung tuh doanya itu luar biasa dibandingkan kita orang-orang yang ada di kota. Kenapa demikian? Bisa jadi karena hati mereka itu lebih bersih dibandingkan orang kota. Orang desa ngapain kerjaannya? Cuman ke sawah, cuman bertani, nggak ada yang namanya gosip sono, gosip sini. Sederhana. Makanya karena hatinya bersih, barangkali dosanya juga sedikit, maka doa yang dipanjatkan buat anak-anak yang merantau ke kota itu sukses-sukses Pak. Kabulin. Iya. Tapi orang-orang kota karena tadi mohon maaf bisa jadi orang tuanya ya banyak melakukan dosa, tidak pernah mendoakan seorang anaknya. Justru lebih maju adalah orang-orang yang ada di perdesaan. Tadi karena hatinya sangat bersih, tidak banyak untuk melakukan dosa dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa-doanya lebih cepat diijabah. Nah ini kondisinya adalah sama ketika Rasulullah itu berdakwah, maka orang yang pertama kali beriman adalah Siti Khadijah. Kenapa? Rasulullah dengan kejujurannya, dengan jujur, Nabi itu nggak pernah bohong, nggak pernah merugikan orang lain, maka disitulah Siti Khadijah beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa awwalu man amana bihi minar rijal Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang pertama kali beriman dari pihak laki-laki yakni Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ini diberikan satu gelar namanya As-Siddiq. Apa As-Siddiq? Orang yang jujur. Wa kana shadiqahu qabla ba'tsihi. Adalah Abu Bakar ini adalah orang yang membenarkan Rasulullah. Jadi apapun yang Nabi bicarakan, apapun yang Nabi sampaikan oleh Abu Bakar itu 100% dia percaya Pak. Apapun itu. Nah ini sosok Abu Bakar yang memang luar biasa. Pada saat itulah teman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nih menyampaikan sesuatu sama teman kita, kadang-kadang kita percaya 100% apa enggak Pak? Belum tentu kita. Iya, orang udah ngomong kayak gini misalnya, itu belum tentu yang disampaikan kita terima 100%. Apalagi kalau kita belum pernah melihat kejadiannya, kita belum pernah melihat apakah yang disampaikan itu benar atau enggak. Terkadang ada hati ragu dalam kita, dalam diri kita nih. Emang iya ngomong kayak gitu, emang iya dia melihat kayak gitu. Itu ada keraguan. Tapi berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar itu apapun yang disampaikan oleh Rasulullah dia mengimani dan membenarkannya, maka diberikan gelar As-Siddiq. Yang kedua, wa awwalu man amana bihi minasibyan Ali bin Abi Thalib. Orang yang pertama kali beriman dari anak laki-laki bernama Ali bin Abi Thalib. Makanya dari Khulafaur Rasyidin Pak, itu kalau Abu Bakar gelarnya apa? Radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Tapi Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa nih karamallahu wajhah? Allah memuliakan wajah Sayyidina Ali. Nah, wajah Sayyidina Ali dimuliakan bukan lantaran nggak pernah melihat kemaluannya. Ini orang-orang Syiah berpendapat bahwasanya Sayyidina Ali itu nggak pernah melihat kemaluannya Pak, sehingga diberikan gelar karamallahu wajhah. Buat orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Yang dinamakan karamallahu wajhah kenapa? Wa awwalu man amana bi minasibyan Ali bin Abi Thalib. Karena Sayyidina Ali ini sejak kecil itu sudah beriman kepada Rasulullah dan mukanya nggak pernah yang namanya menyembah berhala. Abu Bakar pernah, Sayyidina Umar apalagi, ya, Sayyidina Umar kan ini jagoan Pak, yang pegang pasar ini Sayyidina Umar. Di zaman Rasulullah ada dua Umar nih. Pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Siapa Amr bin Hisham? Abu Jahal. Abu Jahal tetap itu paman Nabi. Makanya dulu ketika dua jagoan ini berada di suku Arab yang sangat ditakuti, Nabi berdoa, Allahumma a'idhal Islam bi Umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dua Umar. Ini ada dua Umar yang tokohnya sangat luar biasa nih.
galaknya luar biasa nih. Orang jangankan orang Pak, itu jin dan setan ngelihat, iya Sayyidina Umar udah takut duluan tuh. Iya, wah Sayyidina Umar lewat nih, Ammar bin Hisam lewat tuh, udah kabur tuh jin pada. Apalagi manusia ditakuti dan disegani. Makanya Nabi berdoa, ya Allah muliakanlah Islam dengan salah satu dua Umar, mau Umar bin Khattab ataupun Abu Jahal. Akhirnya hidayah datang kepada siapa? Umar bin Khattab. Yang tadinya Umar bin Khattab sangat benci kepada baginda Rasul, Nabi itu dianggap ini siapa ini Muhammad, orang baru bawa risalah yang baru, mengubah yang namanya adat istiadat peribadatan kami. Kenapa bisa dia menjadi seorang pemimpin? Itu sangat kontra sekali kepada Rasulullah. Tapi ketika Nabi berdoa diberikan hidayah Umar bin Khattab, maka pada saat itu Umar bin Khattab sangat membela Islam. Islam semakin kuat dengan adanya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Utsman, ya. Siapa Sayyidina Utsman? Orang-orang yang moderat, orang-orang yang konglomerat, ya, orang-orang yang kaya. Dia dakwanya bukan dari sikap pemberaninya, tapi sikap apa? Hartanya. Makanya sampai hari ini itu Baitul Mal masih ada tuh atas nama Sayyidina Utsman bin Affan. Yang keempat sahabat Rasul bernama Ali bin Abi Thalib. Ini jadi masing-masing punya keutamaannya Pak. Ada Abu Bakar, sosok orang tua yang mengayomi, yang bisa membimbing semuanya. Yang kedua ada sosok pemberani, kalau macam-macam tebas lehernya. Sosok siapa? Umar bin Khattab. Yang ketiga sosok Sayyidina Utsman, yang memang dia nggak banyak ngomong, cuma nunjuk-nunjuk doang. Donaturnya banyak nih, donaturnya kuat ini dia nih. Ya. Dan yang keempat ada orang yang secara intelektual, ya, wawasan ilmunya banyak, pengalamannya juga ada. Siapa itu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makanya kalau di kampung kita ada 4 orang ini aman Pak kita. Iya. Yang langka kan siapa yang langka? Sayyidina Utsman. Yang langka Sayyidina Utsman, orang tua banyak, yang jagoan banyak, anak muda berkualitas banyak. Yang langka siapa? Donaturnya ini langka. Kalau 4 orang ini ada, mau dimanapun itu, insya Allah lebih apa? Lebih maju dan berkembang. Ya. Ada orang kaya pelit banget Pak gitu. Kaya iya, konglomerat iya, dermawan kurang. Ya ini kita harapkan ada orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi makmur rezeki itu dikelola dengan baik. Jadi sekali lagi, kenapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini diberikan salah satu gelar karamallahu wajhah? Bukan lantaran nggak pernah melihat kemaluannya Pak. Ya, ini secara logika nih, secara logika. Orang mandi melihat kemaluannya enggak? Orang pipis melihat kemaluannya apa enggak? Megang apa enggak? Enggak ada. Walaupun orang udah nikah berapa tahun usianya, kalau kencing tetap ini apain? Megangin. Iya, ini secara logika makanya tidak sampai seperti itu. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah bukan itu lantaran Sayyidina Ali bin Abi Thalib diberikan gelar karamallahu wajhah, karena Sayyidina Ali ini sejak kecil sudah dibimbing oleh Rasulullah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukanya enggak pernah nih, wajahnya enggak pernah menyembah berhala, enggak pernah menyembah yang namanya patung. Langsung dibimbing oleh siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Ali diberikan gelar karramallahu wajhahu. Wa qad da'a Abu Bakr ma yuhibbuhu wa yuhibbuna. Dan sungguh Abu Bakar mengajak orang-orang yang dia cintai. Nah tadi dari mulut ke mulut, dari sahabat tadi 4 orang itu, akhirnya banyaklah umat Islam pada saat itu, banyaklah orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab untuk masuk ke dalam agama Islam. Fajabahu jamun kasirun minhum Utsman bin Affan. Nah, ketika Abu Bakar mengajak teman-temannya, diantaranya adalah Sayyidina Utsman bin Affan diajak tuh sama Abu Bakar meninggalkan tradisi jahiliyah, akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Nah, sekarang jangan sampai kebalik. Islam udah kuat, banyak orang Islam, jangan sampai berbalik jadi menjadi orang yang murtad. Dulu orang itu di zaman Rasulullah SAW mengajak orang dari jahiliyah menjadi orang Islam. Jangan dibalik sekarang nih.
udah kita Islam, sudah keturunan baik, lama-lama murtad. Maka salah satu ulama mengatakan, kanal faqru yakunu kufran. Terkadang kefakiran itu bisa menyebabkan orang itu menjadi kafir. Dimodalin sama orang kafir, diberikan subsidi sama orang kafir, akhirnya imannya tergadaikan, meninggalkan agama Islam. Nauzubillah min dzalik. Para hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, inilah kondisi-kondisi bangsa Arab yang memang setidaknya dengan adanya sirah nabawiyah ini menambah semangat kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang yang berat itu bukan mendapatkan, tapi yang berat adalah mempertahankan. Sampai Nabi mengatakan, la yabqal Islam illa ismu wal Quran illa rasul. Nanti akan datang di akhir-akhir zaman di mana Islam hanya sekedar identitas, Islam hanya sekedar nama, dan Al-Quran itu hanya sebagai tulisan, dimana di pajangan lemari, hanya ada sebagai tulisan yang ada di rumah kita. Umat Islam sudah jauh dari nilai-nilai keislaman itu sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit banyaknya kita mengenal tentang sejarah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa lebih giroh lagi, semangat lagi dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan mengenai tentang dakwah Nabi secara jahar. Ketika kekuatan Islam sudah kuat pada saat itu, baru Nabi dakwahnya secara tabligh akbar. Sebelum kuat, Nabi secara sir dulu tadi. Sampai sini Pak, ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan Bu? Ya. Ini sampaikan Pak? Ya. Luar tema, masih ada 5 menit. Surah. Cukup Pak? Ya cukup. Kita baca surat Al-Fatihah. Ya, Fatihah ini selanjutnya kita niatkan ya, buat saudara kita Bang Soleh, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, panjang umur, diangkat segala macam penyakitnya dan bisa beraktivitas sebagaimana sedia kala. Dan juga buat kita semua, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, kesehatan, berkah dalam hidup kita, istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wafat dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan fi sihhatin wa 'afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.